Shalom pemirsa yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur kita tetap bisa berjumpa di dalam program ini Be The Light yang saya percaya menjadi berkat buat kita semua. Nah, saat ini saya ingin kita melanjutkan episode yang lalu. Yang lalu kita berbicara tentang ungkapan yang sering kali muncul dalam hidup kita, yaitu kenapa. Semua orang pasti pernah mengalami dan mungkin juga sering mengalami ngomong, kenapa Tuhan? Kenapa seperti ini? Kenapa? Dan apa saja, mungkin secara horizontal juga kita bisa ngomong kenapa. Nah, mari kita lihat kembali apa yang menjadi kebenaran ketika Tuhan mengizinkan Ayub mengalami musibah. Kita ambil dari ceritanya Ayub, ya, satu cerita yang sangat mewakili karena dia orang yang hidup benar. Kalau orang yang tidak hidup benar mengalami musibah, itu mah umum. Jadi manusia itu ada dua, ya. Manusia yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian dia hidup benar. Ada manusia yang sudah terima Yesus sebagai Juru Selamat dan hidupnya nggak benar. Jadi kalau hidupnya nggak benar, kemudian ada musibah, ya itu salah sendiri. Dan malah saya anjurkan untuk ayo kita minta ampun dan ayo hidup benar. Nah, Ayub ini adalah kategori atau orang yang hidup benar tapi mengalami musibah. Ada satu pertanyaan yang mungkin ini menjadi pemikiran banyak orang. Kenapa orang benar kok menderita? Hidupnya benar menderita. Nah, Ayub ini adalah salah satu contoh itu. Kita sudah lewati 2 episode dan kita sudah dapatkan beberapa kebenaran. Yang pertama, Allah sedang mempromosi, ya. Jadi ingat, kita dipromosi. Yang kedua, Allah tahu mampu. Dan yang ketiga, Allah sedang menggunakan Ayub untuk mempermalukan iblis, dan dia juga mau menggunakan saudara dan saya supaya iblis dipermalukan. Nah, saat ini kita masuk kepada poin yang keempat dan poin yang kelima. Dikatakan Allah sedang ingin kita kenal dia lebih dekat lagi. Ada satu ayat di dalam Ayub 42 ayat yang kelima mengatakan begini. Hanya dari kata orang saja aku dengar tentang engkau, tapi saat ini aku melihat dengan mataku sendiri. Ayub mengatakan itu. Jadi rupanya sebelumnya dia hanya kenal kepada Allahnya, kepada Tuhannya sebatas dia dengar dari orang. Tetapi musibah yang dia lalui ini membawa dia mengenal lebih pribadi. Jadi ada kebenaran bahwa Allah sedang mau kita kenal dia lebih pribadi. Coba renungkan, ketika kita berada di puncak keberhasilan atau ketika kita berada di kegagalan, kita bisa merasakan Tuhan lebih luar biasa. Dan orang menjawab, pada saat kita terpuruk, pada saat kita di dalam kegagalan, biasanya kita lebih merasakan Tuhan itu lebih luar biasa. Ya, kalau di dalam keberhasilan kita lupa. Tapi ketika kita berada di dalam terpuruk, di dalam musibah, di dalam kegagalan, di dalam tekanan kita bisa mengalami Tuhan. Jadi artinya Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Dia gak pernah tinggalkan kita. Dan yang terakhir, Allah sedang ingin memulihkan Ayub. Pasal 42 mulai ayat yang ke-7 dan selanjutnya itu terjadi pemulihan. Allah mengembalikan kekayaan Ayub 2 kali lipat. Allah memberikan 3 anak yang menjadi yang tercantik di negara atau di daerah seperti itu, di daerah Ayub saat itu. Luar biasa, ya. Jadi melihat bahwa ada cara-cara untuk supaya kita bisa mengalami sesuatu yang lebih baik lagi. Ingat, pemulihan itu perlu terjadi. Dan kalau Tuhan lihat ada satu musibah yang perlu diizinkan, rasa sakit untuk bisa pulih, Tuhan akan izinkan itu. Tapi yang penting adalah ingat bahwa Tuhan mau kenal kita lebih pribadi dan Tuhan mau memulihkan kita. Seperti Ayub, dia dipulihkan. Saya percaya walaupun saat ini kita sedang mengalami musibah, tapi percaya pemulihan Allah juga terjadi ketika kita sadar akan kebenarannya. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.